يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Yang pertama, at-ta'abbudu bitilawatihi. Membaca Al-Qur'an dicatat sebagai ibadah. 1 huruf 10 pahala. Paham tidak paham, membaca Al-Qur'an diganjar 1 huruf 10 pahala. Dan itu tujuan Allah turunkan Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh kita untuk membacanya. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah untuk dipahami maknanya, dikaji dan dipelajari. Karena kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagaimana bisa kita jadikan petunjuk Al-Quran kalau kita tidak paham? Alhamdulillah, Masjid Raya Ahmad Yani membuat kajian rutin, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan asbab mengkaji tafsir ini sedikit demi sedikit kita bisa memahami ayat-ayat yang kita baca tersebut. Dan yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan dan didakwakan. Isi petunjuk yang kita dapatkan dalam Al-Quran harus kita amalkan dalam keseharian kita. Dan tidak cukup hanya diamalkan, juga didakwakan kepada orang lain. Orang yang belum bisa ngaji, kita punya keharusan untuk mengajak mereka supaya bisa ngaji juga. Yang belum bisa baca Quran, bimbing mereka supaya bisa baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang balasan bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, lalu Allah ceritakan kepada kita balasan bagi mereka yang beriman dengan surga yang kemarin saya sebutkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Di ayat ini 26, Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, seluruh manusia untuk membuka hatinya, untuk membuka fikirannya, merenung. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jadi inna dalam bahasa Arab itu inna artinya sesungguhnya. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Indonesia biasa aja. Kalau di Arab pakai inna, itu kalau ilmu nahwu namanya taukid, penguat. Jadi misalkan begini nih, Ahmad ja'a,
Ahmad datang. Orang bertanya, betul so? Datang so? Nah kalau orang Arab bilang, inna Ahmad ja'a. Sesungguhnya Ahmad sudah datang. Maka tidak ada lagi orang ragu kalau sudah pakai kalimat inna. Karena dia mempergunakan kalimat taukid, penguat. Bahwa Ahmad betul-betul sudah datang. Nah di Al-Quran antum mendapatkan kata-kata inna. Tidak boleh diragukan lagi berita setelahnya. Karena inna itu penguat. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Kata inna. Ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu betul-betul merugi. Semua manusia merugi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dia beritahu mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Pakai kata-kata inna. Nah, di sini Allah lagi mempergunakan kalimat inna itu. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan an yadriba mathalan ma ba'udatan, membuat perumpamaan seekor nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Asbabun nuzul ayat ini itu setelah orang-orang kafir mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat dan laba-laba. Bikin apa so lalat ini? Bikin apa laba-laba ini? Itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan, nanti bisa dilihat di rumah, surah Al-Hajj ayat 73. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtamu lahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru, yang berdoa bukan kepada Allah, lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Mereka tidak akan bisa menciptakan lalat meskipun bersatu. Jadi para wali, orang-orang keramat yang orang-orang datang meminta-minta kepada mereka itu bukan kepada Allah. Allah bilang, tempat keramat-keramat yang kalian keramatkan, orang-orang soleh yang kalian banggakan, yang sampai kalian berdoa kepada mereka, mereka itu menciptakan lalat saja nggak mampu. Ya. Artinya Allah bilang yang kecil saja lalat kecil nggak mampu mereka. Nah, Allah ceritakan tentang zubab di sini. Zubab itu ya bahasa Arab, artinya lalat. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang yang mengangkat wali-wali, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu, kamathalil ankabut attakhadat baita, seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti la baitul law kanu ya'lamun. Dan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya lebah. Nah, di dua ayat ini atau di surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang lalat dan laba-laba. Kedua-duanya makhluk yang lemah, yang kecil, sepele. Tapi Allah bilang, orang-orang yang kalian seru, orang-orang kalian bermunajat padanya, orang-orang kalian yang minta-minta berkah padanya, suruh ciptakan zubab lalat saja, dia nggak mampu. Kalau di Al-Ankabut, orang-orang yang kalian seru, para wali kata kalian, orang-orang keramat kata kalian, selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang membuat rumah dari rumah lebah, rumah laba-laba. Dan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Dan rumah laba-laba itu kan kita tabrak aja rusak. Begitu perumpamaan kata Allah Subhanahu wa taala orang yang mengangkat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Orang-orang kafir setelah mendengarkan ayat ini, mereka protes. Apalah tujuan Allah? Apalagilah Allah ini menciptakan lalat dan laba-laba. Makhluk yang kecil begitu, makhluk yang lemah begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan kepada kita, ya, menjawab apa yang mereka sebutkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang mujrim ini. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Sama dengan Firaun. Firaun itu saking sombong dan angkuhnya, tidak hanya menentang Nabi Musa, tidak hanya mengikut pengikut Nabi, tidak hanya menyiksa pengikut Nabi Musa, tetapi saking sombongnya dia mengklaim sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Sombongnya minta ampun. Akhirnya bagi Allah untuk menghancurkan Firaun mudah. Hanya air. Air yang terang minum. Inilah yang mematikan Firaun, asbabnya. Yaitu tenggelam di lautan yang antum sudah tahu ceritanya. Yang ngaku sebagai Tuhan, yang ngaku orang kaya, yang ngaku orang paling kuat, yang ngaku dengan kesombongannya, Allah hanya matikan dengan air ini. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Nah, ini orang kafir, lihat ini nih. Allah ciptakan laba-laba, Allah ciptakan lalat, mereka cemooh. Maka Allah ciptakan yang lebih lemah lagi, lebih kecil, nyamuk. Ternyata gara-gara nyamuk banyak yang jadi kaya. Kan setelah ada nyamuk, orang bikin anti nyamuk. Banyak yang beli, perusahaannya besar, kaya orang. Ya, artinya hal yang kecil saja, subhanallah. Ya, bagi terang apa manfaatnya nyamuk ini? Ya, tapi subhanallah antum tahu asbab nyamuk itu banyak yang jadi kaya. Mulai dari warung-warung kecil sampai yang menengah, sampai yang terakhir perusahaan anti nyamuk. Masya Allah. Ya, kan sekarang sudah macam-macam mereknya. Ada dari Baygonnya, ada Manguninya, dan macam-macam yang dibuat. Subhanallah, antum lihat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kecil, selalu ada hikmah dan pelajaran. Nah, mari kita lihat tafsiran para ulama tentang hal ini. Lamma dzakara Allahu al-ankabut wad-dubab, qala al-musyrikun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan laba-laba dan lalat, berkatalah orang-orang musyrik, ma balul ankabut wad-dubab yudhkaran. Bagaimana apa ini laba-laba? Bagaimana apa ini lalat? Disebutkan dalam kitab suci. Kok kitab suci berbicara tentang laba-laba dan lalat? Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Lalu Allah turunkan ayat ini menceritakan lebih kecil lagi daripada laba-laba dan lalat, yaitu nyamuk. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Qala Sa'id an Qatadah. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'id dari Qatadah, beliau meriwayatkan, innallaha la yastahyi minal haqqi an yudhkara syai'an ma qalla aw kasur. Allah itu tidak sungkan-sungkan menyebutkan sesuatu yang berguna bagi makhluknya, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan. Wa innallaha hinna dzakara fi kitabihi dzubab wal ankabut qala ahlud dalal ma aradallahu min dzikri hadza. Dan subhanallah, antum tahu kata Abu Ja'far Ar-Razi Ani Rabi' bin Anas fi hadhil ayah, nyamuk ini binatang yang aneh. Kata mereka, hadza mithlu daraballahu lid-dunya idzil ba'udatu tahya ma ja'at wa idza saminat matat. Nyamuk itu dia bisa hidup kalau lapar. Kalau dia kenyang, mati. Ya, aneh ya. Subhanallah. Ada binatang yang dia bisa hidup kalau lapar. Kalau dia kenyang, mati dia. Ini disebutkan oleh ya Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi bin Anas
ya dalam ayat ini beliau mengatakan al-ba'udatu tahya maja'at. Nyamuk itu hanya bisa hidup kalau dia lapar. Fa idza saminat matat. Kalau dia gemuk, mati dia. Ya subhanallah. Dan ini kata mereka, hadza masalu daraballahu lid-dunya. Ini perumpamaan Allah menceritakan kepada kita tentang dunia. Sama dengan nyamuk itu. Jadi dunia itu sama dengan nyamuk. Coba antum dengar. Kadzalika mislu haula'il qaum alladzina daraba lahum hadzal mathal fil Qur'an idzim tala'u fid dunya rabban akhadahumullahu taala inda dzalik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pelaku-pelaku maksiat ini yang di kepalanya hanya dunia, pada waktu mereka kenyang dengan dunia ini, Allah wafatkan mereka. Sama dengan nyamuk. Ya. Jadi ini kisah ini oleh Imam Ibnu Katsir menceritakan jangan cuma lihat nyamuknya. Nyamuk itu memberikan pelajaran kepada kita, kalau dia lapar dia hidup. Kalau dia kenyang dia mati. Begitu orang kafir, orang yang cuma dunia kepalanya. Pada waktu dia lapar, dia haus dengan dunia, Allah bukakan dunia ini ke dia seluas-luasnya. Dia usaha siang dan malam, senyak mau tidur di malam hari. Dia hitung-hitung kekayaannya. Setelah dia dapatkan dunia, Allah wafatkan dia. Dia tinggalkan ya dunia yang dia cari, yang banting tulang dia untuk mengumpul-ngumpulkan. Beda dengan orang beriman. Orang beriman dapat uang, dia bersedekah. Orang beriman dapat dunia, dia pergi haji. Orang beriman, dia dapat uang, dia buat sesuatu yang bermanfaat. Dia bangun masjid, dan lain sebagainya. Orang kafir, boro-boro dia pikir tentang hal tersebut. Jadi ayat ini Pak, Allah ceritakan kepada kita nyamuk. Nyamuk itu punya tamsilan buat kita tentang orang yang golojo dengan dunia ini. Ya, sama dengan nyamuk. Dia hidup kalau dia lapar, dan dia akan mati kalau dia gemuk dan kenyang. Orang kafir juga begitu. Allah wafatkan dia apabila dia sudah dapatkan dunia ini yang Allah capekkan dia. Banting tulang, siang malam dia bekerja untuk mendapatkan ini dan itu. Setelah didapatkan semua, Allah panggil, Allah cabut nyawanya. Matilah dalam keadaan kafir. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti orang kafir ini. Ya. Jadi ayat ini sekali lagi memang tamsilan kecil cuman nyamuk, tapi Masya Allah ada pelajaran kita di balik nyamuk itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa pahami, bisa ambil pelajaran daripada nyamuk yang Allah ceritakan kepada kita. Lanjutan ayat ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Mereka yakin dan tahu bahwa kebenaran Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk ini ada hikmah, ada pelajaran, dan ini benar adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ceritakan, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Apa keinginan Allah untuk menciptakan nyamuk ini? Jadi orang kafir itu enggak yakin dengan ayat Allah. Biar sudah disebutkan begini nih, mereka enggak mau. Apa-apaan lagi ini? Ya, apalagi yang Allah buat. Makanya para penceramah, para ustadz, para kiai, para mubalik sudah menyampaikan bahwa berbagai macam bencana ini, semua ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang kafir, hei pelaku-pelaku maksiat, hei pelaku-pelaku dosa, berhentilah daripada dosa. Ditegur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana mau mereka berhenti daripada perbuatan itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, adapun orang-orang beriman mereka percaya bahwa penciptaan nyamuk ini banyak hikmah dan pelajaran di sana. Kalau di sini disebutkan ya'lamuna annahu kalamur rahman wa annahu min indillahi tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang beriman itu
mereka tetap yakin meskipun berbicara tentang nyamuk itu adalah firman Allah. Satu huruf dibaca 10 pahala. Maka tidak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala. Yang tersesat itu, itulah mereka orang-orang yang fasik. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti ada hikmah. Saya ada yang nanya, Ustadz, kalau bab 1 itu haram, kenapa Allah ciptakan? Gitu kan? Bab 1 itu kan haram ya? Atau ada yang ragu keharamannya? Ya, itu sudah qat'i disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kalau memang dia haram, kenapa Allah ciptakan? Saya jawab, pertama, Allah ingin lihat, kalau antum makan, berarti antum langgar larangan Allah. Tapi kalau antum tidak makan, antum dapat pahala karena taat dengan aturan Allah. Kan gitu ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang haram kepada kita, padahal haram untuk menguji kita. Kalau tidak ada ujian seperti itu, ya antum tidak bikin dosa lah. Semua yang haram-haram ini Allah ciptakan. Salah satu di antara tujuannya adalah untuk melihat antum bekeng tidak. Kalau antum bekeng, berarti antum durhaka, dosa buat antum. Tapi kalau antum tidak bikin, antum dapat pahala. Makanya beda pahalanya saya dengan antum ini. Kita berdua, ada teman yang datang bawa cap tikus. Lama orang tidak ketemu. Ayo minumlah ini, hadiah gratis, sudah saya bayar. Beliau enggak minum karena enggak suka. Saya enggak biasa minum. Muntah saya kalau minum. Saya suka minum, tapi saya takut ini dosa, haram ini. Pahala saya lebih besar daripada dia. Kenapa? Karena saya mau. Cuman saya tahan karena ini larangan Allah. Saya dapat pahala karena meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya haram itu pengertiannya ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Jadi apa saja yang Allah larang, kalau antum tinggalkan karena itu Allah larang, maka antum dapat pahala. Gitu ya. Antum tidak minum karena memang antum tidak suka minum. Ya. Sehingga pahalanya bukan karena dia haram, karena memang antum tidak mau. Makanya dalam Islam itu ada satu hadis begini nih. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia, mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada manusia yang berenang di atas keringatnya sendiri, ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Siksa pada waktu itu. Tapi ada 7 kelompok manusia, mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang indah. Salah satu di antara mereka 7 ini, rajulun da'athu imra'atan dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Salah satu mereka bertujuh ini seorang laki-laki ganteng didatangi oleh perempuan yang sangat cantik dan bermartabat, menawarkan diri untuk berzina dengan dia, dan dia suka dan mau. Tapi setelah dia tergoda dengan itu dan mendekati kepada perbuatan itu, dia berteriak, inni akhafullah, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka tidak jadi dilakukan hal tersebut. Dia menjadi asbab Allah naungi pada hari kiamat nanti. Tapi kalau 4 orang perempuan punya mansib, perempuan cantik yang datang ke kita menawarkan dirinya, mungkin orang bukan berteriak inni akhafullah, tapi orang bilang ini kesempatan. Ya, mungkin seperti itu. Nah, ini ya diantara yang saya ingin sebutkan, bahwa pelaku dosa itu, orang menghindar daripada dosa itu pahalanya akan berbeda-beda. Ada orang memang tidak tertarik. Ada orang yang memang tidak terlalu bersyahwat kepada perempuan. Biar perempuan coba goyang-goyang di depannya, biar perempuan kurang pakai 1 tali di mukanya, dia tenang-tenang aja. Ada orang
biar cuma perempuan yang agak ketat sedikit bajunya, lewat di depannya, langsung berdiri, ya, bulu-bulu roman dia. Nah, beda-beda orang. Nah, orang seperti ini, semakin dia tahan, tentu semakin besar pahalanya ketimbang dengan orang yang pertama tadi. Ini, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ayat berikutnya, jadi yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Nyamuk itu banyak orang yang dapat hidayah asbab nyamuk, dan banyak orang yang dapat sesat asbab nyamuk. Wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin, kata Allah, dan tidak ada yang tersesat dari nyamuk itu kecuali orang-orang fasik. Nah, ayat berikutnya Allah bilang, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu diteguhkan. Nah, kita lihat bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka yang tersesat ini setelah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah jelaskan kepada mereka bahwa nyamuk ini fungsinya, tujuannya, lalat, laba-laba dan seterusnya. Tapi setelah itu mereka memutuskan kesepakatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang tentang mereka ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala, dan mereka memutuskan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Jadi mereka ini terjerumus kepada dua kesalahan. Yang pertama, mereka membatalkan perjanjian dengan Allah. Yang kedua, mereka memutuskan hubungan yang diperintahkan untuk disambung. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi, mereka buat kerusakan di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Jadi jangan buat tiga hal ini, Pak. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, jangan membatalkan perjanjian yang sudah kita sepakati. Ini dalam tafsir cukup luas, termasuk dalam masalah muamalat. Jadi kalau antum sudah sepakat, HP saya jual 2 juta. Oke, setuju? Setuju. Cek dulu. Semua oke. Sudah, senanglah penjual, laku barang saya. Orang tanya, masih ada HP? Sudah, so laku. Orang so beli. Ternyata besoknya, maaf, saya nggak jadi beli. Ya, cari-cari alasan kita. Tidak boleh seperti ini. Ya. Begitu pula, misalkan antum pergi melamar seorang gadis. Datang baik-baik, diterima pula dengan baik-baik. Setelah oke, kemudian antum menghilang. Dicari ke sana kemari, nggak ada. Nomor handphone sudah aktif, di rumah so nggak ada. Nggak tahu kemana, hilang. Akhirnya sang perempuan ini kacau. Ya, orang tua sudah tahu, anaknya sudah akan menikah tanggal begini, jam begini, di tempat ini. Mungkin undangan sudah dicetak. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Ini yang Allah ceritakan, mereka orang-orang yang merugi, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya, mereka orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian itu diteguhkan, ya. Jadi janji-janji kita dengan manusia yang sudah kita sepakati jangan dibatalkan. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan yang harusnya disambung. Nah, silaturahim. Harusnya Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk ya saling menyapa, ya saling berteman, saling bersahabat, justru kita memusuhi, justru kita memutuskan persaudaraan, memutuskan hubungan kerabat, ini dilarang. Kemudian ya, dan yang terakhir, wa yufsiduna fil ardi, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini, ulaika humul khasirun, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Dan berbuat kerusakan di sini, kata Imam Ibnu Katsir, ya, sekali lagi, wa yufsiduna fil ardi, termasuk yang disebut dengan wa yufsiduna fil ardi adalah if'alul kufri wal ma'asi, berbuat kekufuran dan maksiat, itu adalah merusak di muka bumi ini.
Maka supaya kita tidak termasuk kepada orang yang mendapatkan ancaman dengan orang-orang yang merugi, dalam ayat ini hindari 3 perkara. Jangan putuskan hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Ada satu hadis yang sering saya bacakan, mungkin masih ingat bapak-bapak di sini. Pernah di zaman Nabi ada seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna li jarun yuqimul laila wa yasumun nahar." Ya Rasulullah, aku punya tetangga, hampir setiap malam dia salat tahajud dan hampir setiap hari dia puasa sunnah. Walakin yu'dhi jarahu, tapi suka menyakiti tetangga. Bikin marah tetangga. Tetangga nggak nyaman kalau dia di situ. Kata Nabi SAW, la khaira fihi huwa finnar. Tidak ada baiknya orang ini. Kalau dia mati, tempatnya neraka. Jadi antum lihat, langsung Nabi SAW sebutkan. Orang yang hampir tiap malam tahajud, orang yang rajin puasa sunnah, cuman karena hablum minan nasnya tidak baik, maka kata Nabi, la khaira fihi. Tidak ada baiknya orang ini. Maka jangan sampai itu orang yang rajin ikut taklim. Jangan sampai kita orang yang rajin sholat berjamaah, lalu tidak pintar menyapa tetangga, lalu tidak baik dengan tetangga, lalu suka mengganggu tetangga. Jangan, ya. Asbab kita bisa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak baik dengan tetangga. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka memutuskan hubungan yang diperintahkan untuk disambung. Justru dalam Islam itu, kalau ada silaturahim yang terputus, sambung. Udah lama saya nggak berkunjung ke teman ini. Udah lama saya nggak berkunjung ke keluarga ini. Udah lama saya nggak berkunjung ke rumah ini. Sambung. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man arada an yutila lahu fi umrihi wa yuksir lahu fi rizkihi falyisil rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan usianya, siapa yang mau dikayakan hartanya, sambungkanlah silaturahim. Jadi di antara manfaat silaturahim itu ternyata adalah memperpanjang umur dan memperkaya rizki. Dan rata-rata orang yang rajin silaturahim, Masya Allah, umur mereka panjang-panjang. Saya punya beberapa kawan di Manado ini, senior-senior, para guru. Masya Allah, sudah 70-an, sudah 80-an, masih jalan kaki ke sana kemari. Itu orang baru 40, 50, so asam urat. Ya, mungkin karena jarang kita silaturahim kali. Ya, nah orang-orang dahulu, Masya Allah, silaturahim ini ternyata ya adalah salah satu amalan yang bagus untuk kita ya jalani. Jadi karena kita ini rata-rata perantau, mungkin keluarga sedikit di sini nih. Nah, kalau pulang kampung, jangan cuma rajin silaturahim di rumah makan, ya. Silaturahim sama kerabat-kerabat, keluarga-keluarga. Ternyata silaturahim itu banyak sekali manfaat, ya. Baik itu secara manusiawi hablum minan nas ataupun secara hablum minallah akan kita dapatkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ayat yang menceritakan kepada kita orang yang merugi ada 3 disebutkan di sini oleh Allah adalah orang yang memutuskan silaturahim, orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan kerusakan di muka bumi ini termasuk di dalamnya adalah berbuat kekufuran dan berbuat maksiat dan dosa. Itu adalah pelaku-pelaku kerusakan di muka bumi ini. Makanya saya sangat memimpikan dan sangat bercita-cita dan berkeinginan, mudah-mudahan aparat-aparat pemerintah negara ini, baik itu para tentara, para polisi, saya sangat berharap mereka-mereka ini bekerja sama dengan ustadz-ustadz. Karena sebetulnya visi misinya sama, yaitu menjaga kemakmuran dan ketentraman bangsa ini. Cuman memang metodenya berbeda. Kalau ustadz hanya dengan model ceramah, menasehati. Kalau mereka tangkap. Orang narkoba, mereka kan tangkap. Kalau orang cuma orang nasihat. Yang pasti kami sama-sama sepakat, itu tidak boleh. Nah, andai polisi, tentara, ustadz ini jalan satu saf, satu barisan, Masya Allah, ya, ini akan tegak ya amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tapi kadang-kadang terjadi kan ustadz jadi teroris. Harusnya ustadz menegakkan amr ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, justru ustadz yang dikejar-kejar sama polisi, ya, karena terlibat dalam
ya kasus-kasus yang saya sebutkan tadi itu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini negeri kita semakin negeri yang aman, damai dan sentosa, sejahtera rakyatnya, dan kekayaan yang di Indonesia ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bisa terwujud dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Walau amana ahlul qura la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard." Jikalau penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Ya, syaratnya beriman. Maka kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ditegakkan, rakyat Indonesia akan beriman. Asbab itu insya Allah berkah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan di negeri kita ini. Maka dari itu saya sangat menginginkan dan bercita-cita serta berharap mudah-mudahan seluruh penegak-penegak ma'ruf yang baik ini dan pembasmi-pembasmi kebatilan, baik dari ormas-ormas Islam, baik dari lembaga-lembaga tertentu, baik dari kumpulan-kumpulan remaja, baik itu aparat-aparat negara, kesemua mereka-mereka ini penegak kebaikan dan pembasmi kemungkaran ini kalau bersatu, maka Masya Allah negeri kita akan damai, sentosa, dan berkah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan. Tapi kalau kita, sesama kita yang baku hadap, tentara berhadapan dengan polisi, polisi berhadapan dengan ustadz, ustadz berhadapan dengan ya anak-anak muda yang nakal, maka susah kita mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan dua ayat yang kami sebutkan tafsirannya ini semoga bisa berbekas bagi kita, dan mari kita renungkan tentang nyamuk yang kami ceritakan tadi. Sesungguhnya dia makhluk Allah yang kecil, tapi kita pun sehebat apa tidak ada yang mampu menciptakan nyamuk. Enggak ada yang bisa membuat nyamuk meskipun makhluk yang kecil itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsilan kepada kita, nyamuk ternyata banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari nyamuk tersebut. Semoga berguna, bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini akan tercatat sebagai amalan soleh kita semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.